Hai, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau bikin roti tawar dengan metode Udane. Roti tawar ini menghasilkan serat yang halus dan memanjang seperti ini. Roti tawar yang dihasilkan lebih moist, lembut, dan lebih tahan lama tanpa kita menambahkan bread improver ataupun bahan pengawet. Coba lihat, teksturnya halus seperti ini ya. Mirip dengan yang dijual-jual ya. Oke, baik, kita mulai ya. Pertama-tama kita buat udane dengan tepung terigu 50 gram, tambahkan air yang mendidih 40 ml ya. Langsung kita aduk-aduk seperti ini sampai dia tercampur secara merata ya. Oke, saya gunakan spatula biar lebih gampang mencampurnya ya. Nah, kemudian setelah tercampur, kita akan mengistirahatkannya di dalam plastik cling wrap. Kemudian kita diamkan minimal 2 jam ya. Bisa juga kita simpan di chiller atau di kulkas dengan waktu yang lebih lama atau semalaman ya, akan menghasilkan udane yang lebih baik. Jadi saya akan menyimpannya. Kita akan makainya minimal 2 jam ya. Nah, kita simpan di chiller seperti ini. Oke. Nah, ini udane yang saya simpan lebih dari 2 hari. Masih bagus dan tidak berbau dan tidak berubah warna ya. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita pakai untuk membuat roti. Pertama-tama, saya akan mengaktifkan raginya. Ini adalah susu dalam suhu ruang ya. Tambahkan ragi dan gula halus ya. Ini gula yang saya blender. Aduk-aduk sebentar. Saya akan membiarkannya sekitar 10 menit ya. Saya tutup. Ya, ini dia setelah 10 menit ternyata berbuih ya. Kemudian tambahkan tepung terigu. Kemudian susu bubuk, dan saya tambahkan udane yang usianya 2,5 hari. Coba lihat, teksturnya sudah sangat elastis ya. Coba lihat nih, sudah sangat elastis. Ini jauh lebih baik ternyata ya. Kalau tidak berubah warna ataupun tidak berbau, ini masih bisa dipakai ya. Nah, mari kita lihat bagaimana roti yang akan kita hasilkan nanti dengan udane yang kita simpan lebih dari 50 jam ya. Nah, seperti ini. Oke, saya aduk-aduk dulu ya dengan spatula. Teman-teman bisa menggunakan mixer atau menggunakan tangan ya. Seperti ini. Kemudian, saya tambahkan telur dulu, ya. Nih, saya pecahkan dan saya aduk-aduk, ya, seperti ini sampai cukup merata ya. Kemudian saya menggunakan mixer berbentuk spiral. Saya mixer sekitar 5 menit ya, supaya dia tercampur rata dan lebih elastis. Ya, teman-teman bisa menggunakan tangan, tapi dia lebih lengket ya. Nih, setelah 5 menit, ya, kemudian saya tambahkan garam dan margarin. Ya.
Saya mixer lagi kira-kira 15 menit lagi ya, sampai dia cukup elastis. Nah, ini dia hasilnya. Saya akan pindahkan ke papan datar ya. Saya kasih minyak supaya nggak lengket ya, juga ke tangan saya. Nah, saya tuangkan. Saya akan pindahkan dan menyambungnya. Kalau belum elastis, saya akan mengulennya dengan tangan seperti ini. Nah, kita periksa dulu. Ini masih kurang elastis ya. Nih, masih gampang sobek. Jadi saya mengulen lagi dengan menggunakan tangan. Boleh dipukul-pukul, dilipat-lipat, digulung-gulung. Ya, sampai kira-kira 5 menitan ya. Sampai kita lihat hasilnya nanti cukup elastis nih. Nah, ini tes window pen ya, dan hasilnya lebih elastis. Lalu kita proofing sekitar 15 menit. Ini hasilnya. Kita akan keluarkan gas yang ada di dalam adonan. Karena kalau tidak dikeluarkan, gasnya ini akan membuat pori-pori roti menjadi besar-besar ya. Jadi kurang halus gitu ya. Jadi gasnya harus dikeluarkan. Seperti ini saya gunakan rolling pin ya. Kemudian saya bagi 2 ya. Boleh ditimbang ya kalau supaya sama besar. Kemudian saya gilas lagi seperti ini ya. Kita akan bentuk ya. Saya gilas. Nah, ini akan ketarik ya, karena memang dia elastis ya, jadi adonannya suka ketarik, jadi kita angkat sedikit gitu ya. Nah, kita akan gilas lagi. Setelah kita lipat, kita gilas lagi ya. Kita angkat karena dia biar lebih fresh gitu ya. Kemudian kita gulung ya, sesuai dengan model yang kita inginkan ya. Kemudian ujungnya kita cubit-cubit supaya nyatu ya, seperti ini. Kita cubit-cubit, kita rapikan pinggir-pinggirnya ya. Nah, kemudian masukkan ke dalam loyang yang sudah kita oleskan dengan margarin ya. Nih. Nah, kemudian yang satu lagi juga kita buat seperti hal yang sama. Nah, ini kemudian kita gulung. Ya, sama dengan yang pertama tadi ya. Ujungnya kita cubit-cubit biar rapi ya. Nah, ini kemudian kita masukkan ke dalam loyang. Nah, ini kita istirahatkan lagi sekitar 15 menit ya sebelum kita panggang ya. Ini dia, saya panggang suhu 180 derajat selama 20 menit, api bawah aja ya. Lalu saya turunkan suhu 160 derajat, api atas bawah. Ini dia hasilnya. Segera kita keluarkan dari loyang seperti ini, supaya embun yang dari roti ini tidak membasahi dinding roti yang nanti bisa membuat lembab. Jadi kita harus mengeluarkannya segera ya dari loyang. Kemudian kita oles dengan margarin supaya lembab dan kelihatan mengkilap ya, lebih cantik gitu ya penampilannya. Seperti ini, jadi mengkilap ya. Nah, ini dia roti dengan metode Udane. Kita lihat serat. Nih, saya sobek. Coba lihat nih. Bagus banget.
teksturnya lembut, moist, seratnya memanjang. Wah, ini bagus banget ya rotinya. Nih, saya bisa tarik seperti ini ya. Ini adalah metode orang-orang Jepang dalam membuat roti ya, menghasilkan roti yang lembab dan halus. Kemudian kita coba potong ini ya. Ini seperti ini, kita mau lihat serat setelah kita potong. Nah, ini dia halus banget. Ini recommended banget buat dicoba ya. Bagi teman-teman yang mau belajar bikin roti, silakan. Nih, saya lihatkan dari dekat seperti ini. Cantik banget ya seratnya. Coba saya sobek ya. Nih. Wah, ini lembut sekali, wajib dicoba ya. Demikianlah video saya pembuatan roti tawar metode Yudane. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!